Keesokan harinya Hao-Ren bangun pagi-pagi. Dia membuka jendela, menatap lautan dan melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa selama 2 jam. Kabut pagi membentuk beberapa elemen air spiral, dan mereka memasuki titik-titik akupuntur di tubuh Hao-Ren tanpa dia sadari. Elemen air masuk melalui ratusan titik-titik akupuntur di tubuhnya, dan mereka bergerak dan tersimpan dalam dantian untuk mengairi inti sari naga. Level kedua dari gulungan konsentrasi jiwa adalah tingkat yang memandu energi di dalam tubuh. Meskipun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan level ketiga, hal itu masih kemajuan yang besar bagi Hao-Ren yang baru saja memulai kultivasi. Setelah melakukan kultivasi, tubuh Hao-Ren semakin lama semakin murni. Meskipun tidak ada pertumbuhan otot di tubuhnya, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Hao-Ren menghentikan proses kultivasi saat dia mendengar sesuatu di luar. Dia membuka pintu dan keluar. Pagi sekali kau bangun. Hao Zonghua, yang sedang berada di lorong, bertanya saat dia melihat anaknya berjalan keluar. Kau masih bekerja hari ini, yah? Hao-Ren bertanya. Ya, masih banyak hal yang perlu aku selesaikan kemarin. Kau terlihat hebat. Pasti kemarin malam tidur nyenyak. Hao Zonghua bertanya. Hao-Ren mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, keuntungan tambahan gulungan konsentrasi jiwa adalah segera mengembalikan stamina seseorang dan bekerja lebih baik daripada tidur. Ayah dan anak keduanya turun ke bawah, dan Hao Zonghua membuatkan sesuatu yang mudah untuk dimakan. Yah, bisakah kau mengantarku ke kota dalam perjalananmu? Hao-Ren berkata sambil makan. Hari ini hari Minggu. Kau tidak ada kelas, bukan? Hao Zonghua sedikit bingung. Aku pergi ke tempat Zi. Paman Zhao akan membawaku ke suatu tempat hari ini, jawab Hao-Ren. Oh, baiklah. Hao Zonghua memakan roti itu dan tidak menanyakan apa-apa lagi. Hao Zonghua sangat mirip dengan Hao-Ren. Meskipun jika mereka dekat dengan seseorang, mereka tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaan mereka dengan baik. Hao Zonghua juga sibuk dengan penelitiannya. Karena itu, Yu yang adalah orang yang mengambil inisiatif dan mengejar Hao Zonghua. Hao-Ren melihat ayahnya melamun dan mengetahui ayahnya sudah memikirkan tentang pekerjaan sebelumnya. Setelah sarapan, Hao-Ren meninggalkan pesan di meja dan pergi ke kota dengan mobil ayahnya. Laboratorium biologi Hao Zonghua terletak di kota. Pada saat mereka tinggal di kota Lautan Timur, dia biasanya juga menyetir. Institut Penelitian Iklim Yu yang dekat lautan dan terletak tidak jauh dari properti pinggir pantai mereka, hanya kira-kira 10 menit jalan kaki. Hao-Ren merasa ayahnya bekerja keras karena Hao Zonghua bahkan bekerja pada hari Minggu. Sementara Hao Zonghua mengemudi, dia melihat sekilas pada Hao-Ren dan tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau mengenakan gelang seperti seorang gadis?" Gelang apa? Mereka hanya gelang tangan kecil, Hao-Ren menerangkan. Apakah Zi kecil yang memberikan itu padamu? Hao Zonghua bertanya. Hao-Ren menggelengkan kepalanya. Hao Zonghua hanya berusaha membuat percakapan berjalan dan tidak terlalu peduli tentang gelang itu. Merupakan hal yang biasa bagi pria-pria muda menggunakan gelang tangan. Namun, dia tidak akan pernah berpikir kedua gelang kecil itu, yang terlihat murah, merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku mungkin harus pergi 2 hari lagi."
kemana ayah akan pergi? Hao Ren segera bertanya. Connecticut, Amerika Serikat. Ada sebuah konferensi akademik di Universitas Yale. Aku juga memiliki beberapa teman di perkumpulan biologi di sana dan aku harus mengunjungi mereka, Hao Songhua berkata. Untuk berapa lama? Hao Ren terus bertanya. Sekitar 2 minggu, Hao Songhua menjawab. Hao Ren terdiam dan merasa tidak senang tentang hal itu. Ayahnya baru saja kembali beberapa hari dan sudah merencanakan untuk pergi lagi. Tidak heran nenek selalu mengeluh. Tetapi kali ini ibumu tidak pergi. Dia akan tinggal dan merawat nenek di kota Lautan Timur, kata Hao Songhua. Saat melihat anaknya tidak menjawab kembali, Hao Songhua tahu Hao Ren tidak senang. Jaga dirimu dan kembali lebih sering di akhir pekan untuk menemani nenekmu, katanya. Hao Ren masih tidak mengatakan apapun. Dia mengira ayahnya bisa tinggal lebih lama kali ini, tetapi siapa yang tahu dia harus melakukan perjalanan lagi setelah makan bersama dengan keluarga Zhao Yanzi. Mobil itu berhenti di pintu rumah Zhao Yanzi. Dan Zhao Guang keluar untuk menyambut mereka saat dia mendengar suara. Hao Songhua membuka pintu dan segera keluar untuk menyapa Zhao Guang. Apakah Anda keberatan jika aku mengajak Ren pergi ke suatu tempat? Zhao Guang, yang penampilannya terlihat terhormat, berkata dengan suara keras. Haha, tentu saja tidak. Akhir-akhir ini aku begitu sibuk. Jika aku ada waktu senggang, aku juga akan membawa Zi dengan keluargaku, Hao Songhua, yang juga memiliki figur yang kuat dan temperamen yang baik, menjawab dengan keras. Bagus, bagus, bagus. Zhao Guang dan Hao Songhua saling menyapa dan berbincang-bincang lebih lanjut. Kemudian, Hao Songhua harus pergi bekerja dan pergi. Zhao Guang membawa Hao Ren ke dalam rumah. Hao Ren merasa gugup saat memikirkan pergi ke suatu tempat yang disebut Istana Naga. Apa kau sudah bangun, Zi? Zhao Guang bertanya dengan suara keras saat dia memasuki rumah. Iya, aku masih ingin tidur. Zhao Yanzi merengek dengan suara malas dari kamar tidurnya di lantai atas. Zhao Guang membawa Hao Ren ke atas dan membuka pintu kamar tidur Zi. Zhao Yanzi yang masih ditutupi selimut dengan 2 kaki yang tergantung di luar tempat tidur. Rambutnya acak-acakan, dan piyamanya juga kusut. Dia terlihat seperti burung kecil yang masih belum bangun. Dia membuka matanya setengah sadar dan melihat Hao Ren juga berdiri di pintu. Dia segera berteriak dan menyelinap masuk selimutnya sambil berteriak, Ayah, kenapa kau membawanya naik ke sini? Apa kau mau ikut ke Istana Naga? Zhao Guang berdiri di pintu dan bertanya. Tidak, tidak, tidak. Zhao Yanzi berteriak dari bawah selimut. Zhao Guang menghela nafas dengan pasrah dan berteriak pada kamar tidur di sebelah, kau tinggallah di rumah dan menjaga Zi, Hongyu. Aku akan membawa Hao Ren ke Istana Naga. Baiklah, suara Zhao Hongyu terdengar dari pintu sebelah. Suaranya begitu tenang seolah-olah Zhao Guang membawa Hao Ren ke rumah mereka yang lain untuk mengambil sesuatu. Dan hal itu membuyarkan kegembiraan dan misteri yang Hao Ren rasakan. Lupakanlah Zi, dia masih ingin tidur. Mari kita pergi sendiri. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk ujian minggu ini dan cukup lelah. Aku akan membiarkannya beristirahat akhir pekan ini, Zhao Guang berkata sambil membawa Hao Ren keluar dari kamar Zhao Yanzi. Baik, Hao Ren mengangguk.
Dia mengetahui tabiat Zhao Yanzi dan tidak pernah berdebat dengannya. Melihat ekspresi wajah Zhao Guang yang tenang, Hao Ren kembali berpikir pada dirinya sendiri, mungkin harapanku terlalu tinggi. Apakah istana naga yang sebenarnya seperti sebuah kuil yang rusak atau kuil peringatan? Dan apakah ini alasannya mereka tidak tinggal di laut dan datang ke daratan untuk melakukan bisnis? Apakah harta karun, bahan-bahan yang berharga, dan monster-monster yang langka tidak ada? Hao Ren merasa gugup, kecewa dan tapi juga merasa bersemangat di saat bersamaan. Zhao Guang mengabaikan kegelisahan Hao Ren, mengemudikan Chevrolet hitamnya, dan membawa Hao Ren ke pantai. Saat mereka dalam perjalanan, Hao Ren menemukan jalur yang mereka lalui membawa mereka semakin lama semakin dekat dengan rumahnya di dekat lautan. Perlahan-lahan dia dapat melihat rumah keluarganya di dekat pantai. Istana naga sebenarnya dekat rumahku. Kita telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun dan bahkan tidak mengetahui. Pikir Hao Ren pada dirinya. Tiba-tiba, Zhao Guang berbalik ke daerah yang lain. Tempat ini tidak jauh dari resor emas pinggir pantai yang ramai, dan ada begitu banyak karang dan batu-batu di dekat daerah itu. Angin dan ombak sangat besar, sehingga jarang orang pergi ke sana. Zhao Guang memarkirkan mobilnya dan memimpin Hao Ren menuju karang terbesar di daerah itu. Bentuk karang itu seperti kerang yang tegak, dan ada lekukan yang dalam di tengahnya. Hampir setengah badan orang dapat bersembunyi di sana. Gunakan gulungan konsentrasi jiwa dan tahan ini di mulutmu. Zhao Guang meletakkan sebuah manik-manik seperti mutiara di telapak tangan Hao Ren. Hao Ren mengikuti petunjuk itu dan merasakan seluruh tubuhnya diliputi lapisan udara dingin. Zhao Guang mendorong Hao Ren ke belakang, dan Hao Ren terbang ke arah karang. Secara naluriah, Hao Ren menutup matanya. Saat dia membuka matanya kembali, dia berada di bagian bawah laut. Air laut mengelilinginya tetapi tidak dapat lebih dekat dari 1 meter. Manik-manik di mulutnya menjadi semakin dingin dan menarik energi dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Aku pasti memiliki manik-manik penolak air dalam mulutku. Benda itu bisa dianggap harta dharma. Hao Ren diam-diam berspekulasi. Jangan terlalu dipikirkan. Ikuti aku. Zhao Guang mengirimkan suaranya ke Hao Ren dalam air dan memimpin jalan. Gulungan konsentrasi jiwa bukan saja teknik kultivasi suku naga yang mendasar tetapi juga kode verifikasi untuk melalui jalan karang. Jika seseorang tidak melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa, dia tidak bisa lewat. Tidak heran Suhan begitu gugup saat dia merasakan energiku. Teknik kultivasi dasar ini adalah kunci menuju rahasia mereka dan perlu dikontrol dengan ketat. Hao Ren berpikir sementara mengikuti Zhao Guang. Air laut secara otomatis mematuhi saat Hao Ren bergerak. Dengan manik penolak air di mulutnya, dia mengikuti Zhao Guang dekat-dekat dan tidak terpengaruh oleh gelombang laut. Hao Ren tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan, tetapi tiba-tiba melihat objek emas di depan mereka. Ikuti diriku, dan jangan membuat langkah yang salah. Tiba-tiba Zhao Guang kembali berkata pada Hao Ren dan mengirimkan suara ke arahnya. Zhao Guang menerangkan lebih jauh mungkin karena dia khawatir. Ada banyak susunan formasi yang berbahaya dan kompleks di sini. Kau akan berubah jadi abu jika kau salah melangkah. Mendengarkan perkataan itu, Hao Ren segera memusatkan perhatian dan menghentikan niatnya untuk melihat-lihat sekeliling.
Aku menantu laki-laki Raja Naga. Bukankah akan menjadi lelucon besar jika aku mati di pintu masuk Istana Naga, pikirnya. 2 langkah ke kiri, 1 langkah maju, 1 langkah ke kanan, 2 langkah menyilang. Suara tenang Zhao Guang dengan jelas dipancarkan kepada Hao-Ren. Hao-Ren tidak berani ceroboh. Dia mengikuti langkah-langkah yang Zhao Guang beritahukan kepadanya dan mengikutinya dengan mantap. Cara berjalan ini mirip dengan permainan kanak-kanak engklek 1, tetapi tekanan pada Hao-Ren luar biasa berat. Siapa yang pikir susunan formasi yang berbahaya seperti itu tersembunyi di bawah air laut yang tenang dan tentram? 4 langkah ke depan, kemudian belok kanan. Zhao Guang berteriak. Hao-Ren melihat langkahnya dengan cermat saat dia melangkah dengan cepat ke depan dan kemudian segera berbalik ke kanan. Kita sampai, Hao-Ren merasa lega mendengar perkataan Zhao Guang. Perjalanan pendek selama 10 menit membuatnya berkeringat membasahi seluruh pakaiannya. Dia menggosok lehernya, menaikkan kepalanya dan melihat ke arah Istana Naga Lautan Timur yang emas, mewah dan sangat besar. Struktur emas itu bahkan lebih megah daripada kota terlarang di Beijing. Bahkan bagian ujungnya tidak bisa terlihat. Tembok-tembok pertahanan yang tingginya lebih dari 10 meter membentang ke samping dengan atap enkaustik 1 emas cerah di atas. Tembok pertahanan itu begitu panjang sehingga Hao-Ren tidak dapat melihat bagian ujungnya. Ribuan tentara mengenakan baju baja emas berpatroli di sepanjang tembok-tembok pertahanan, dan mereka terlihat seperti titik emas dari kejauhan. Lebih dari 80 tetua menggunakan jubah ungu menunggu dengan sopan di sisi-sisi pintu masuk. Dan lebih dari 20 orang jenderal-jenderal berbadan kekar dengan menggunakan baju baja hitam kelam membungkuk dengan tangan terlipat di depan badan mereka di tembok-tembok pertahanan. Selamat datang, Raja Naga. Mereka berteriak bersama-sama dengan ratusan tentara yang berdiri di belakang mereka pada saat Zhao Guang melangkah ke depan. Suaranya begitu keras sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar di lautan. Zhao Guang melambai dengan santai dan berjalan memasuki kota bersama Hao-Ren, dan para tetua mengikuti mereka masuk. Para jenderal membungkuk lagi dan melanjutkan dengan tugas patroli mereka sepanjang tembok-tembok pertahanan, diikuti oleh tentara mereka. Hao-Ren memperhatikan ada bagian-bagian dari istana-istana yang berbeda di luar tembok pertahanan. Ada jenderal-jenderal dan tentara-tentara mengenakan seragam-seragam yang berbeda berpatroli mengelilingi setiap bagian. Bum, bum, bum. Seorang tua pendek berpunuk dengan jubah abu-abu berlari-lari mendekat. Emhaan aku, Raja Naga, karena tidak menyambut Anda di pintu gerbang. Aku tidak tahu Anda akan datang, dia berlutut dan berkata segera setelah dia sampai di depan mereka. Zhao Guang menunjuk sambil lalu ke arah di mana pria tua ini berlutut. Dan orang tua itu bangun dengan bantuan energi Zhao Guang. Zhao Guang bertanya sambil terus berjalan, Perdana Menteri Xia, ada yang baru akhir-akhir ini. Perdana Menteri Xia berjalan tepat di sebelah Zhao Guang dan berkata, Raja Naga, Istana Naga berada dalam suasana damai dalam bulan terakhir. Semua di bawah pemerintahan para tetua. Langsung pada intinya, Zhao Guang berkata, tentu saja. Perdana Menteri Xia mengangguk, aku telah menyerahkan masalah-masalah yang penting pada tetua San dan tetua Lu untuk Anda baca. Sedangkan untuk hal-hal yang sepele, para tetua di istana ini dan diriku mengurusnya.
Aku menyimpan 36 buah-buah merah tua ribuan tahun yang telah matang yang dikirimkan dari Laut Selatan ke istana. Kami mengirimkan 6 mutiara dengan mutu yang tertinggi sebagai hadiah pernikahan putri ke-6 Lautan Utara. Karena keponakan Raja Naga Lautan Barat King He memiliki masalah dalam melakukan kultivasi, mereka meminjam teknik tingkat hijau, 7 hati dan gulungan jiwa dari kita. Setelah melakukan diskusi dengan beberapa ketua, kami memutuskan meminjamkannya kepada mereka selama 1 bulan. Mereka mungkin akan mengembalikannya dengan beberapa hadiah pada saat itu. Zhao Guang mendengarkan laporan Perdana Menteri Xia dan bersenandung dari waktu ke waktu. Tetua Lu, di sisi lain, berbicara dengan takut-takut karena dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang salah. Hao Ren memperhatikan para tetua di belakang mereka tidak membuat suara apapun karena hormat. Mereka bahkan berjalan dengan tenang supaya tidak membuat suara apapun. Hao Ren untuk pertama kalinya benar-benar mengalami kekuatan seorang raja. Zhao Guang terlihat seperti orang yang santai dengan kepribadiannya yang pendiam dan tenang. Siapa yang akan menyangka dia adalah pemimpin dari klan Naga Lautan Timur yang mengendalikan lebih dari 30 juta makhluk di wilayah Lautan Timur. Setiap keputusannya dapat membuat lautan berubah. Apakah altar tetua Zhao hampir siap? Zhao Guang tiba-tiba bertanya. Kami menyelesaikan 78 prosedur kerja, dan altar itu dapat menghasilkan 6 susunan formasi besar dan 32 susunan formasi kecil. Seharusnya akan selesai kira-kira 10 hari lagi. Tuan ketiga sangat kuat, dan tidak seorang pun di alam manusia dapat mengalahkannya. Dia pasti akan bisa melewati penderitaan surgawi dengan sukses bulan depan dan naik level menjadi naga surgawi. Perdana Menteri Xia berkata. Hao Ren, yang masih berjalan di samping Zhao Guang, menduga mereka sedang membicarakan paman ketiga Zhao Yanzi, Zhao Kuo. Walaupun dia tahu Zhao Kuo sangat kuat, dia tidak pernah mempunyai gagasan yang jelas seberapa kuat pria itu. Pernyataan tidak terkalahkan di alam manusia menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Zhao Guang tiba-tiba berbalik setelah mereka memasuki istana dan berkata, "Para tetua, silakan kembali untuk beristirahat." Itu? Perdana Menteri Xia dengan sembunyi-sembunyi menunjuk ke arah Hao Ren seolah-olah dia berusaha mengatakan sesuatu. Oh, Zhao Guang tiba-tiba tersadar dan menunjuk ke arah Hao Ren sambil menerangkan, "Ini calon suami Zi, Fuma Hao Ren." Hidup, Fuma Hao Ren. Lebih dari 80 orang tetua membungkuk sambil menyapa Hao Ren. Hao Ren merasa sangat tersanjung dengan sapaan ini. Tidak ada air dalam istana naga karena perlindungan dari susunan formasi. Mengapa kau masih menahan manik penolak air di mulutmu? Zhao Guang melihat mulut Hao Ren yang masih terisi. Setelah mendengar ini, Hao Ren meludahkan manik itu keluar. Dia takjub pada segala hal sepanjang perjalanan saat dia mengikuti Zhao Guang melalui hampir setengah dari istana naga. Selain itu laporan Perdana Menteri Xia juga memukaunya. Dia masih membutuhkan waktu lebih banyak untuk pulih dari semua kejutan itu. Perdana Menteri Xia mengeluarkan sapu tangan sutra dan membungkus manik penolak air Hao Ren sebelum menyerahkan benda itu kepadanya. Hao Ren menangkap niat Perdana Menteri Xia untuk mengambil hati namun dia masih mengucapkan terima kasih. Kau dapat mengantarkan Ren berkeliling, Perdana Menteri Xia. Ini kali pertamanya dia ke sini, dan dia belum mengenal tempat ini.
Tolong jelaskan kepadanya dengan sabar jika dia punya pertanyaan, Zhao Guang berkata. Seperti yang Anda inginkan, Raja Naga. Perdana Menteri Xia membungkuk dengan tangannya terlipat di depan. Kemudian, dia melihat sekilas pada Hao Ren dan mundur dari istana. Zhao Guang tinggal di istana untuk mengurus masalah-masalah yang tidak dilaporkan padanya di daratan. Seperti apa yang telah Perdana Menteri Xia katakan, masalah yang penting dikirimkan pada Zhao Guang melalui Tetua Lu dan Tetua San, dan masalah-masalah yang sepele yang tidak perlu dilaporkan, disimpan di dalam istana naga untuk para tetua dan Perdana Menteri Xia pecahkan. Namun, ada masalah-masalah yang tidak penting atau tidak sepele ditinggalkan untuk menunggu kembalinya Zhao Guang. Hao Ren dan Perdana Menteri Xia telah berjalan keluar dari istana utama Zhao Guang. Melihat punuk Perdana Menteri Xia, Hao Ren menduga bentuk aslinya adalah seekor udang. Namun, Hao Ren menahan dirinya bertanya karena dia tidak ingin menyakiti harga diri orang tua ini. Fuma, perbolehkan diriku menunjukkan tempat ini pada Anda karena ini pertama kalinya Anda berada di Istana Naga. Perdana Menteri Xia berkata pada Hao Ren sambil dia dengan rendah hati berdiri setengah meter di belakang Hao Ren. Terima kasih, Perdana Menteri Xia. Hao Ren membungkuk padanya dengan tangannya terlipat di depan seperti cara mereka melakukannya. Perdana Menteri Xia sangat senang karena Fuma ini, yang pernah dia dengar tetapi tidak pernah dia temui, begitu mudah untuk diajak bergaul bahkan punggungnya yang berpunuk menjadi sedikit lurus. Dia membawa Hao Ren ke belakang dan berkata dengan suara yang keras, "Jalan ke sini Fuma. Tepat di depan Anda adalah Istana 100 Bunga. Ada buah-buah yang berharga yang lebih dari ratusan bahkan jutaan tahun ada di sini. Mereka semua baik sekali untuk membuat eliksir. Aku dapat menunjukkan sekeliling, namun tolong jangan menyentuh apapun karena beberapa dari mereka memiliki racun yang mematikan. Aku akan berada dalam masalah besar jika sesuatu terjadi padamu." Di bagian depan adalah istana makhluk mistis. Kami menyimpan beberapa makhluk yang aneh di sana. Para dewa menghargai semua kehidupan, jadi kami, Istana Naga, tidak mengambil nyawa mereka. Karena kurangnya esensi alam di alam ini, tidak ada cukup tempat hidup bagi mereka di tanah ini. Karena itu, kami membuat tempat ini untuk mereka tinggal. Perdana Menteri Xia menjadi makin dan semakin bersemangat bahkan sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Hao Ren mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa sambil mengikuti Perdana Menteri Xia. Dia tiba-tiba berpikir pada dirinya sendiri, apakah ada harem kekaisaran di istana semegah ini bagi Zhao Guang? Perdana Menteri Xia tiba-tiba berbalik untuk melihat Hao Ren. Hanya rasa ingin tahu yang murni. Hao Ren menemukan sebuah alasan untuk pikiran anehnya dan bergegas mengejar Perdana Menteri Xia.